睡觉，老板我要睡觉啊，可是我很忙，没有关系。我说没关系，我等你。 Halo Ibu, Halo juga, selamat datang. selamat datang. Akhirnya bisa ketemu lagi. Iya, kita minum dulu. Boleh. Kita pakai tos. Tos dulu dong. Yes, Yes. selamat datang. Panas. Gimana kopinya? Enak, suka banget. Saya Suka peminum banget. kopi soalnya. Katanya sehari minum. Minimal 3 cangkir. Wow. Kita nih bikin podcastnya di malam hari. Sekarang jam 7.28. Nanti malam tidur nggak? Kok kan bantal langsung tidur. Nggak pengaruh. Jadi aman aja kok. Iya. Ini aku enaknya gimana manggilnya? Neng Dewi atau Bu Dewi? Kayaknya pengen yang lebih muda ya. Lebih muda ya, dan Neng Dewi aja ya. Boleh ya panggil Neng. Rambutnya masih hitam loh. Ya, Nggak ini kayak yang di sebelah. tidak seperti saya ini. Rambut putihnya udah mulai banyak. Iya. Kok bisa hitam? Itu gimana caranya? Ada tips nggak tuh? Itu rajin pakai lidah buaya aja. Lidah buaya yang fresh. Oh ya? Cara pakainya? Iya kayak biasa, lidah buaya dibuka, dikerok gitu. Sebelum keramas, ditaruh dulu di sini 15 menit. Terus gitu baru dibilas. Setiap hari atau Enggak, kalau mau keramas aja. udah mau keramas? Kalau misalnya keramas sehari 2 hari sekali ya berarti Ya, 2 kali. terus 15 menit gitu ya? 15 menit. Terus juga lidah buaya bagus kok buat muka juga gitu. Dipakai di muka juga? Iya, Semua jenis lidah buaya? semua jenis lidah buaya ya. Oke. Oh gitu Jadi caranya? nggak lanve, nggak dibuang sia-sia. Oh, itu boleh kena apa? Ke kulit Kulit kepala. kepala boleh? Kena muka aja aman. Oh iya, gimana boleh. kulit kepala, gimana? Oh gitu. Iya makanya saya penasaran dengan rambutnya Neng Dewi kok bisa hitam legam begitu. Iya kadang-kadang juga pakai henna juga sih. Gitu. Pastilah ada putih-putih. Cuman kadang-kadang kan tergantung ya mau penampilannya gitu. Cie. Kan nggak dipakai ning terus. Neng Dewi itu adalah sosok yang suka banget dengan budaya Indonesia, terus kepo banget dengan menjual dalam tanda kutip produk-produk Indonesia, budaya Indonesia, maksudnya bikin produk bukan maksudnya barang jual beli, tapi menjual budaya Indonesia. Kok bisa, Bu? Kalau kita ngomongin budaya, kita nggak usah peduli sama latar belakang kita. Kayak sekarang kan kayak misalnya kayak saya ibu rumah tangga gitu. Kalau Agung kan pembisnis, kan nyambung kita ngomongin budaya sekarang bisa. Iya. Gitu dengan para anak mahasiswi atau para pekerja profesional. Kalau kita ngomongin budaya nyambung. Tapi kalau misalnya ngomongin khusus tentang seminar, ya saya mundur, nggak ngerti gitu. Tapi kalau ngomongin budaya, ayo, oke, boleh. Mau ngomongin bagian yang mana, itu aja. Terus lagi, kebetulan kita kan dirantau ya. Kebetulan karena kita dirantau, kita sebaiknya sih tetap ingat sama budaya sendiri gitu. Jadi nggak usah yang heboh-heboh, yang simple-simple aja gitu. Terus juga nggak usah kasih tahu ke banyak orang, dari yang sekitar kita dulu. Ketika orang sekitar kita udah tahu sebenarnya kita dari mana, punya budaya apa, terus baru kita menyebar. Iya. Ibu kan, Neng Dewi kan tinggalnya di Taipei ya. Tinggalnya di wilayah orang kaya sebetulnya. Namanya adalah Tianmu. Tadi Ibu bilang katanya dari lingkungan sekitar Iya. dulu. Itu dari Tianmu. Iya, saya kayak gini. Kalau orang Indonesia kan terkenal, kalau ketemu orang kan selamat pagi itu senyum ya. Iya. Ketika saya ke Tianmu itu, saya juga bilang gitu, selamat pagi senyum. Tapi nggak pernah dijawab sama orang. Terus orang tuh malah ngeliat dari saya dari atas ke bawah ini siapa gitu. Tapi saya tetap bilang selamat pagi, terus senyum. Saya itu baru orang sekitar saya itu kasih feedback ke saya itu setelah 2 tahun. Malah anak saya suka bilang gini, Mama ngapain sih kasih senyum ke orang nggak pernah senyum balik. Iya. Saya bilang suatu saat dia akan senyum ke Mama. 2 tahun. Wow. Jadi kita nggak pola. Kalau saya orang gini, saya orangnya nggak gampang menyerah gitu. Selama saya berbuat kebaikan, kenapa mesti takut gitu aja. Kalau sama keluarga suami, saya kenalin budaya gini. Kan saya kesini kan nggak bisa ngomong bahasa Mandarin. Saya kenalin budaya dari mana? Dari makanan. Jadi kan kalau itu juga orang Taiwan tuh sebenarnya tuh nggak suka bertamu ya, nggak suka rumahnya didatengin. Iya. Tapi kalau saya kebiasaan di Indonesia kan,
Ayo dateng. Saya kedatengin ke Makakayipar. Awalnya juga mereka agak gimana, cuman saya mungkin karena saya pikirnya kan karena belum tahu saya sih kali ya. Kalau tiap datang saya bawa sesuatu. Jadi sesuatu yang saya bikin yang saya bisa aja gitu. Saya perhatikan, oh kasih ini mereka nggak suka, oh next kasih yang lain gitu. Masih inget nggak waktu lagi ngasih sesuatu itu yang paling berkesan itu apa? Ketika saya ngasih ke ke keponakan itu bikin ayam kodok. Ayam kodok itu. Ayam kodok apa ya? Itu baru pertama dengar nih kayaknya. ayam kodok tuh ayam isi. Jadi Ayam, satu ekor ayam, tulangnya diangkat semua, terus dimasukin lagi, pakai sayuran, pakai jamur, pakai dagingnya itu dicincang. makanan khas mana ya? Kayaknya ayam isi kayak daerah Jawa ya. Daerah Jawa, Terus dia gitu dikukus, dia gitu bisa dikukus, terus bisa juga langsung di bake pakai oven. Di oven. Terus Keponakan saya itu kesimak gitu. Dia tuh nggak tahu kalau bikin ayam kodok, kan saya kan bukan profesional ya. Iya. Itu 5 jam bikinnya. Lama. Terus dijahit. Ayam dijahit. Iyalah biar gak keluar Oh, gitu. iya. Ayam dijahit. Dijahit gitu. Itu memang Neng Dewi dari dulu udah pinter masak. Enggak. Masa sih? Bener, asli. Awalnya gini, saya kan kebetulan saya nggak makan ini ya, nggak makan B2 kan. Jadi pertama kali ketahuan tuh makanan susah. Terus tapi saya kan doyan makan. Makin lihat badannya. Enggak, di kamera udah ditirusin. jadi apa ya? Jadi karena demen makan, saya tuh aduh gimana pengen banget. Nah, terus zaman dulu kan suka ada resep-resep masakan gitu. Terus belajar trial error aja. Cuman saya satu yakin gini, kalau kita masak niat kita baik, penuh cinta, masakan enak. Kalau orang yang pernah makan telur dadar saya, dia akan ketagihan terus. Wah, di siapa nih? Di siapa itu? Iya. Saya pakai cinta dah. Karena kan waktu di Indonesia tuh saya lihat mama saya. Mama saya itu seneng banget tiap hari ada tamu. Terus kalau di Taiwan kan aneh ya kalau tiap hari ngundang gitu. Cuman saya mau nyaman tinggal di Taiwan. Saya mau nyaman tinggal di Taiwan, saya nggak mau ngasing. Artinya apa? Saya membuka pintu rumah saya. Pertama dari teman-teman segala macam. Jadi udah punya schedule sampai akhir tahun. Siapa aja mau datang. Gitu. Satu lagi uniknya gini. Siapapun yang datang, berapapun saya sibuknya, gak pernah capek. Iya. Karena saya lihat teman-teman saya tuh yang hadir, semuanya habis, makanannya habis. Jadi saya senang, capeknya hilang. Neng Dewi kan sebenarnya bahasa Mandarinnya, mohon maaf ya, maksudnya tidak selancar saya lah ya. Pernah ngalamin pengalaman yang buruk nggak di Taiwan? Oh sering banget. Jadi gini, mungkin karena saya memang bahasa Mandarinnya berantakan banget gitu ya. Jadi kayak misalnya contohnya gini, ketika di jalan, misalnya saya mau nanya ini di mana gitu, saya kok nggak nanya polisi ya Pak Polisi, saya mau ke sini. Malah ditanya dulu ID card-nya. Dulu kan belum ada Google itu, Google Map. Orang mau nanya jalan malah tanya lu punya ID card. Gitu. Dia khawatir. Iya, terus juga kadang-kadang orang selalu maaf ya nganggap rendah orang Indonesia gitu. Tapi saya itu udah dibekelin sama orang tua. Bekelinnya gini, ketika kita tinggal di negara bukan negara sendiri, harus siap menjadi warga negara kelas 2. Di mana mereka nggak akan peduli kamu punya latar belakang apa. Terus biasanya nih kita nih kalau orang Indonesia kan selalu bilang gini, lo ngertiin gue dong. Lo harus ngertiin gue. Tapi stigma itu nggak berlaku di Taiwan. Orang Taiwan tuh nggak mau ngertiin kalian kalau kita nggak tahu nunjukin lu bisanya apa, kemampuan lu apa gitu. Kalau mungkin untuk budaya Indonesia tuh sombong ya, show off itu kan sombong ya kayaknya gitu. Tapi kalau di Taiwan itu harus dipakai. Jadi saya merubah stigma itu, bagaimana orang Taiwan tahu kemampuan saya. Kalau saya nggak nunjukin saya bisanya apa. Nah, jadi kebetulan jalur yang saya ambil itu dari jalur budaya. Kebetulan kan saya kan bisa dibilang dulu kan berkecimpung dalam dunia desain ya.
Jadi saya buat suatu kayak apa sih, suatu seni, saya tunjukkan, ini saya ngajarin orang. Saya juga ngajarkan para ama-ama yang di lingkungan saya, Chonggoje. Saya dulu saya belajar Chonggoje, Chinese noting, itu saya belajar hampir 9 tahun. Di Taipei. Di Taipei. Setiap hari Senin saya ada guru orang Taiwan, saya belajar. Nah, karena gurunya kan makin lama makin sepuh ya, makin tua. Gurunya bilang gini, tolong ajarkan ilmu ini ke yang lain. Tapi kalau kamu ngajarkan sesuatu, nggak boleh pelit. Artinya apa? Nggak boleh di-courting ilmu itu. Iya. Nah, terus saya bilang, oke, saya janji sama lause saya. Lalu saya mulai tuh, dulu di daerah Tianmu itu ada nama McDonald ya, McDonald besar. Jadi saya dengan komunitas ibu-ibu ekspat dari berbagai negara itu setiap hari Senin mengadakan bikin Chinese Noting Chonggoje kelas. Itu kurang lebih 7 tahun setiap hari Minggu situ. Setiap hari Senin, konsisten, tiap hari Senin, konsisten. Nah, terus setelah itu saya mulai ngajar. Terus saya kayaknya ditegur ya, kok kamu ngajarnya orang-orang asing, kok nggak ada orang Indonesianya? Saya pingin ngajar punya murid orang Indonesia. Cuman, setiap kali saya mau belajar, mereka bilang, nggak mau ribet. Ntar aja kalau gue ulang tahun lo kasih gue, kayak gitu. Jadi bukannya saya nggak mau ngajar orang Indonesia, karena itu. Tapi saya nggak putus asa. Akhirnya waktu itu pernah kenal dengan salah satu ibu KDI. Dia tertarik sama Chinese Noting saya. Akhirnya saya mulai ngajari KDI. Jadi saya ngajar para ibu-ibu dharma wanita, lalu ngajar lagi di shelter. Iya. Gitu. Nah itulah kayaknya kita ketemu iya. ketemu di situ. Oke. Dan ternyata sekarang gambar apa? Topeng. Jadi gini, kalau gambar topeng itu bikin topeng ya. Jadi gini, tujuan saya itu pengen memperkenalkan batik Indonesia. Terus juga salah satunya batik itu ada topeng kerajinannya. Kalau topeng Indonesia kan terbuatnya dari kayu. Iya. Ya. Kalau kita mau ngajar orang banyak, bawa kayu bermasalah ke Taiwan. Mesti karantina dulu dan segala macamnya. Iya gitu. Akhirnya, tapi terus gimana? Akhirnya saya bongkar eksperimen dengan termasuk berbagai jenis lem. Akhirnya ditemukan suatu bisa buat. Jadi pakai topeng kertas yang moldnya beli di Taiwan nggak ada. Terus pakai proses kain perca. Jadi satu persatu. Oh, jadi tuh yang ibu kasih itu satu persatu ditempel? Karena tujuannya itu untuk apa? Membatik itu kan dimulai dari titik. Iya. Dari titik jadi garis, dari garis menjadi desain, dari desain jadi selembar kain. Itu prosesnya batik, kita jangan boleh lupa. Nah, karena kan nggak semua orang itu bisa ngebatik. Iya. Nggak semua orang itu bisa ngegambar. Tapi saya pengen ada misi, mereka mengenal. Akhirnya dari jalur topeng itu. Oke. Dan topeng itu sengaja saya kayak potongan perca kecil-kecil. Tujuannya apa? Saya juga pernah lihat juga di sini ada juga seperti kayak yang saya ngajar, tapi kayaknya besar-besar. Langsung diceplok gitu. Ceplok ya, jadi ha. Itu bukan tujuan saya, bukan itu. Tujuan saya aja untuk peserta pun satu persatu kayak ngebatik. Kita berusaha untuk ngasih tahu kayak orang Taiwan Indo mengerti, mengapresiasi barang seni kita. Feedback apa yang pernah ibu terima, Neng Dewi terima itu yang paling kena di hati? Kebetulan waktu itu saya ngajar di kan saya gini, konsep kayak pulang ke Indonesia, saya selalu ngajar topeng itu. Bentar, sampai pulang Indo istirahat aja, jalan-jalannya masih ngajar? Oh iya, saya mau pulang itu jadwal saya banyak ngajar. Jadi sampai Jakarta Taipei International School juga ngajar loh, bikin topeng. Terus di komunitas-komunitas, kalau komunitas penari, terus komunitas SMA, ibu-ibu dharma wanita, saya ngajar. Jadwalnya penuh tuh ya? Iya, teman saya buat jadwal. Jadi hari ini Neng Dewi bisa mampir ke podcast Ngobrol di Taiwan ini sangat-sangat beruntung sekali. Iya, benar. Terima kasih. Oke, balik lagi tadi, yang paling mengharukan. Mengharukan gini, mereka bilang gini, ada yang bilang ke saya lause, ada yang bilang Miss, ini bagus sekali dengan saya mengerjakan topeng ini seperti healing. Siapa yang ngomong gitu? Salah satu pekerja migran, entah itu yang di Singapura maupun yang di Hong Kong.
Jadi bagus buat healing. Saya bilang, ya bagus sekali. Kamu teruskan karya ini, juga ngajarkan teman-teman yang lain. Siap, Lause. Jadi feedbacknya bagus, feedbacknya banyak. Terus juga kalau saya ngajarin komunitas ibu-ibu, dia bilang gini, saya udah ngajarkan ini juga ke cucu saya di TK. Artinya apa? Ilmu itu kan semakin berkembang. Sekali lagi, kita jangan pelit share ilmu. Karena gini, semakin kita sering share ilmu, kita semakin pintar. Kita semakin tahu triknya. Jadi bisa level up terus. Benar. Jadi Neng Dewi ini sebenarnya juga kalau di dalam acara budaya Indonesia, terutama di Taipei ya, aktivitasnya lebih banyak ya. Salah satu yang paling terkenal itu adalah acara batik di museum. Iya, National Taiwan Museum. National Taiwan Museum. Itu ceritanya unik loh. Dulu tuh, 2017 ya kalau nggak salah. Waktu itu kita ada acara diajak untuk buat kegiatan acara di Taipei Fine Art Museum. Ingat bahwa waktu itu judulnya Afternoon with Angklung. Nah, jadi saya tuh istilahnya ya nekat aja sih, bondo nekat. jadi saya ngajar angklung. Saya padahal cuma bisa do biasa sampai do tinggi doang, gaya-gaya kayak di Mang Ujo ya gitu. Kayak sign saya ingat gitu. ya, gini ya. Tapi bisa menghasilkan suatu harmoni yang bagus. Nah, terus karena makin lama makin banyak yang nonton, terus teman-teman kita sesama Indonesia pada pakai batik kan. Ya udahlah, langsung kita kayak fashion show. Itu on the spot semua. Nah, satu kebetulan saya ingat kenal sama orang dari pihak museum. Lalu saya bilang ke beliau, kasih kami kesempatan, kita akan bisa bikin lebih bagus dari ini. Nah, terus ada di museum itu batik festival pertama kali, wow, langsung, wow. Karena belum pernah ada yang melakukan. Belum ada. Dan mereka nggak, jadi saya cuma bilang gini, ini kerjasama dari segala pihak, seluruh warga Indonesia yang ada di Taiwan. Yes. Sampai akhirnya tiap tahun. Sekarang udah tahun dari 2017? 7. Waktu pandemi sempat berhenti nggak? Enggak. Waktu itu pakai masker semua? Pakai masker semua. Benar, saya ingat. Ya. Dan waktu itu hanya undangan khusus, tidak lebih dari 50. Dan kursinya juga jarang-jarang. Tapi tetap nggak itu. Wow. Judulnya waktu itu Batik dan Ikat. Wow. Tahun ke-7 nih ya? Sekarang udah 7. Tahun sekarang tahun ke-8. Itu diadakannya setiap bulan Oktober. Kan hari batik 2 Oktober. 2 Oktober. Jadi kita cari yang hari Sabtu Minggu. Dan sekarang saya lihat acara itu juga udah melibatkan mahasiswa juga ya? Iya, jadi gini, uniknya acara itu adalah panitianya mahasiswa, pesertanya kayak fashion show itu para pekerja migran kita, terus pengisi acaranya campur, ada orang Taiwannya. Iya, saya lihat ada orang Taiwannya. Ada orang Taiwannya, terus ada juga ibu-ibu mixed married yang mungkin dia punya keahlian menari, terus anak-anak mahasiswa dari UT yang menari situ. Terus yang di belakang layarnya kita senior harus mundur ke belakang ya. Iya, jadi memang benar suatu rangkaian acara yang semuanya itu saling support. Gitu. Kalau di acara kami itu betul kita nggak lihat lu dari daerah mana. Yang penting kita darah Indonesia, gitu aja. Itu yang kita lihat, betul. Terus makin kesini orang Taiwan dari tidak tahu batik, akhirnya jadi tahu batik. Bahkan saya lihat ada satu sesi itu Neng Dewi ngajarin membatik ada semacam kayak seminar khusus tentang batik ya. Iya. Di tahun kemarin ya. Udah 5 kali kayak seperti gitu. Jadi kita bikin acara tuh 2 hari. Hari Sabtunya itu seminar. Yes. Terus hari Minggunya gongnya lah. Nah, seminarnya itu yang datang tuh kebanyakan para peneliti Taiwan. Peneliti tekstil, gitu ya. Jadi bukannya ece-ece. Dan saya masih ingat karena ada acara ini, kita itu sempat diundang ya ke Museum Palace yang di Chiai waktu itu, dan itu heboh. Itu heboh. Dan saya sangat terima kasih sekali usulan kami untuk mengadakan acara Indonesia pas hari kemerdekaan Taiwan. Yes, betul. Ya, itu ada reok, ada fashion. Wah, saya senang banget. Ya, saya merinding. Saya juga merinding. Ya, jadi ingat. Emang
begitu banyak sekarang kegiatan yang diisi gitu ya, aktivitas-aktivitas ini. Ini apakah memang karena Taiwan sekarang sama budaya Indonesia ataupun juga orang Indonesia lebih terbuka selama 10 tahun terakhir ini? Iya, kalau menurut saya sih karakter orang Taiwan ada gini, kita harus kasih tahu dia, jadi mereka akan ngertiin kita. Contohnya gini, saya nggak makan daging babi loh, kita kasih tahu, dan mereka akhirnya mengerti, oh ternyata kalau ada orang Indonesia tidak makan ini. Biasanya pilihan menunya cuman misalnya ayam, daging babi doang gitu. Berubah jadi ada ayam, ada babi. Terus akhirnya kesini berubah lagi, ada seafood, dan terakhir ada vegetarian. Itu proses semuanya. Untuk mencapai itu kan nggak langsung membaik sebelah tangan. Mereka juga memperhatikan kita. Kayak waktu itu saya selalu ditanya gini, maaf saya nggak makan daging ini. Oh ya udah diganti. Terus mereka heran loh, ini udah diganti kok nggak dimakan juga. Iya. Ya tadi kan udah kesentuh. Oh oke. Terus next meetingnya dia tahu, ini udah nggak ada loh si Aceh. Iya. Tapi sayurannya. Oke. Terus next berikutnya, ini udah nggak ada loh si Aceh. Tapi mereka lupa kasih bacon yang 2 iris itu sosis ya. Sampai akhirnya oh ya ngerti, mereka paham. Yeah. Tapi kita nggak boleh marah. Kalau saya sih nggak marah. Saya orang nanya kok kamu bawa makan sendiri, kan kita disiapkan ya karena ada itu. Gitu. Jadi emang yang saya pelajari juga karena dalam apa yang sudah tertanam di pikiran kita, menurut kita sebenarnya sudah ada dan sepantasnya. Tapi begitu konsep itu dibawa ke tempat yang berbeda, orang lain belum tentu mengerti. Iya. Jadi kita yang harus mencoba untuk mengedukasi. Benar, itu benar sekali. Sampai halnya gini, kadang-kadang juga kan karena kita udah terbuka nih ya mengenai budaya, mungkin budaya negara lain tuh nggak apa-apa, gitu. Cuman saya selalu ingatkan ke teman-teman, kalau ngasih untuk budaya, kalau ngasih yang sebenar-benarnya, gitu. Jangan biar frekuensi lah di tahun enggak. Kita harus kasih yang benar ya. Contohnya gini. Mungkin kan orang Indonesia tuh kayak bendera kan, nggak boleh sampai ke lantai atau lambang negara sampai lantai. Mungkin ada suatu permainan banyak lambang negara. Mungkin menurut mereka oke. Ya nggak boleh. Itu kan cuma kain doang atau plastik doang gitu itu kan diinjek-injek, nggak boleh. Karena apa? Setiap itu kan ada story behind, semuanya ada cerita. Kenapa nggak boleh? Karena itu kita dapatnya tuh nggak mudah loh, gitu. Dan ini harus edukasi ke orang-orang Taiwan. Mereka bilang, oh negara lain nggak apa-apa, kok ditaruh di bawah, iya negara lain. Gitu. Oke. Kalau menurut saya sih itu, mungkin banyak yang sebel kali. Tapi dengan begitu, kan Neng Dewi juga udah bertahun-tahun di sini ya. Berarti sudah tahu bagaimana cara pendekatan kepada orang-orang Taiwan di sini. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya buat orang-orang yang baru dari Indonesia, kan suaminya Neng Dewi juga orang Taiwan kan ya? Ada nggak selalu semacam kayak kesulitan dalam menghadapi lingkungan di sini? Gitu? Oh pastilah. Alhamdulillah tuh dikasih keluarganya ya mau nerima. Kita istilahnya diskusi lah. Karena biar saya nyaman tinggal di Taiwan, juga saya membesarkan anak-anak juga nyaman. Akhirnya contohnya gini, saya ngajarin anak saya bahasa Indonesia. Dari kecil, dari bayi ngaji bahasa Indonesia. Saya selalu bicara sama anak saya bahasa Indonesia. Ketika kan kadang-kadang saya ikut komunitas mixed marriage di sini ya. Saya bahkan suka dimarahin loh sama istilahnya obasan di sini, ibu-ibu di sini. Kamu ngapain ngajarin anak kamu bahasa kamu? Karena kalau ngajarin bahasa ibu, katanya jadi pentan gitu. Saya dimarahin, saksinya tuh lumayan banyak juga. Saya cuman frekuensi. Karena saya pikir ini kalau misalnya kita nggak ngajarin anak bahasa ibu, kalau saya pengen curhat ke siapa? Gitu. Kan kalau kita ngomong anak pun juga kan bisa ngomong bahasa rahasia. Kalau di sekolah kan kita kayak bahasa Indonesia, aja teman-teman nggak ada yang tahu. Padahal lagi diomongin tuh temennya gitu. Mungkin temennya ngapain dia? Iya. Gitu. Jadi kalau saya itu tetap tetap saya ngajar anak saya bahasa Indonesia. Akhirnya apa? Setelah waktu itu anak saya kelas 5 lah, pemerintah Taiwan itu baru sadar.
ternyata bahasa ibu itu sangat baik. Jadi malah untuk anak-anak tuh yang anak-anak mixed married, ibunya tuh harus ngajar bahasa ibu gitu. Dan terbukti sekarang dengan bahasa itu bisa mudah cari kerja. Banyak juga pelakuan-pelakuan di sini ke saya gitu ya, ketika tahu bahwa saya itu bukan orang Taiwan. Nah, minder nggak karena dia itu orang Indonesia, ibunya orang Indonesia? Dulu waktu anak saya kelas 1, pernah anak saya pulang nangis. Saya bilang, kenapa? Dia bilang makanan yang dia makan, kebetulan kan dia bawa bentang sendiri ya. Makanan yang dia makan itu seperti makanan babi, kayak makanan itu buat makanan sisa lah ya. Makanan sisa gitu. Karena kita bikin kari, bikin apa gitu. Saya nggak marah sama gurunya. Saya datang ke sekolah, saya bilang gini, kasih kesempatan saya untuk tunjukkan makanan Indonesia seperti apa. Terus alhamdulillah gurunya kasih, silakan mama. Jadi saya besokannya saya bikin nasi kuning, kerupuk, sate, sama nasi kuningnya itu sama telur kalio gitu. Wow. Untuk satu kelas. Satu kelas ditraktir. Ya, saya bikin. Wow. Terus sampai sekarang anak-anak itu masih kalau kenal saya, masih kenal. Oh my masih ingat makanan itu. Terus kalau saya ada acara bahasa di SD waktu itu, waktu masih saya suka masak itu, standnya belum buka, orang udah antri panjang. Ya, saya jualan nggak pernah lebih dari 30 menit habis. Ya itu tadi, kita kasih tahu mereka, kita jangan nggak usah marah. Kita nggak boleh kesel, jangan marah, karena mereka nggak tahu. Saya selalu pikiran gini, oh mereka bilang begitu karena mereka nggak tahu makanan Indonesia seperti apa. Sama halnya ketika saya ikutan bantu temennya bazar. Orang Taiwan kan selalu bilang gini, oh ini masakan Indonesia nggak enak katanya. Saya tanya, pernah coba nggak? Belum pernah. Kenapa bisa bilang nggak enak kalau belum coba? Coba dulu. Saya bilang. Pernah sedih nggak? Untungnya gini. Saya terima kasih sama suami saya loh. Suami saya itu tidak pernah maksa saya untuk bisa bahasa Mandarin. Karena kata dia, kalau kamu bisa bahasa Mandarin, kamu nggak akan bahagia tinggal di Taiwan. Awalnya saya bingung kenapa. Gitu. Iya, kenapa? Itu baru kenyataan ketika ketika saya mulai belajar bahasa Mandarin ketika anak saya masuk SD. Kebetulan waktu itu suami ditugaskan keluar negeri, gurunya nggak bisa bahasa Inggris. Di situ saya mulai kalang kabut gitu. Kadang nggak bisa komunikasi, perkembangan anak di sekolah. Ya, terus ketika saya ngerti bahasa Mandarin, saya jadi sering komplain sama suami saya. Suami saya juga bilang, kan gue udah kasih tahu sama lo, jangan belajar. Kok orang ngomongin gini sih ke saya gini. Ya iya kan gue udah bilang. Akhirnya ya udah saya nggak usah belajar lagi. Iya. Jadi orang saya tuh ngerti orang ngomongin saya. Jadi saya marah. Nah, ketika orang ngomongin saya nggak tahu, saya ketawa aja. Misalnya kan intonasi paling sulit ya. Iya. Kayak suejiao sama suejiao. Suejiao. Nah, kalau suka itu juga sih dibecandain orang. Kayak misalnya mau beli suejiao. Laopan, wo ya suejiao. Hah? 可是我很忙，没有关系。我说没关系，我等你。 Kayak dia bilang mau beli apa? Saya mau tidur. Terus kata bosnya saya lagi sibuk. Terus kata Neng Dewi nggak apa-apa, saya bisa menunggu. Kira-kira gitu ya. Jadi orang-orang kan suka bercanda ya. Iya. Jadi ketika orang ketahui, berarti saya salah di intonasi. Tapi gara-gara begini jadi gampang dikenal. Iya. Selalu diinget jadinya ya. Gitu. Tapi nggak pernah sedih tah? Maksudnya? Nggak pernah sedih. Ini gini, saya tuh mungkin saya punya secret ya. Saya tahu setiap orang itu punya kesedihan sendiri, pasti. Namanya juga orang hidup ya. Iya. Cuman saya setiap pagi ketika saya bangun buka mata, saya pertama pasti bersyukur. Terus saya punya tekad, I want to be happy for the whole day. Saya tuh mau seneng aja sepanjang hari. Jadi ketika saya
Misalnya kayak apa sih, ketemu orang yang ngomongin, ditanya polisi, terus diomongin macam-macam, saya nggak pernah sedih. Karena saya kembali ke tujuan awal saya, oh saya hari ini mau gembira gitu. Jadi pelajaran kedua yang saya dapat hari ini adalah sesuatu yang mungkin kita nggak suka, itu kita punya dua pilihan. Satu, ikut marah. Satu lagi adalah ini kesempatan untuk Kasih tahu. Karena dia nggak tahu. Iya. Jangan berpikiran ikutan marah, jangan. Dari siapa sih ini Bu punya mental seperti ini? Iya, karena kan kita perantau. Enggak, dari mana? Ada turunan dari ayah, ibu, atau dari guru mana gitu? Enggak, dari ibu saya. Dari ibu? Ibu saya itu orangnya wise sekali. Selalu bijak. Ibu saya itu selalu bijak. Dulu anaknya gregetan gitu. Tapi ketika saya mulai merantau, saya pertama kali merantau itu kan di Thailand. 3 tahun. Ketika saya merantau itu, saya tahu, oh ternyata kalau kita mau survive tuh harus begini. Bisa bahasa Thailand dong? Nit noi. Nit noi, artinya dikit-dikit ya? Wah, hebat ini. Hebat ini. Jadi dari ibu ya? Ya, ibu saya orangnya bijak. Ibu saya selalu bilang, kalau kamu disakitin orang, dituduh orang lain, nggak usah marah, didoain aja. Didoain aja, semoga dia tahu mana yang benar, mana yang salah akhirnya. Wow. Itu ibu saya loh. Anaknya dulu kan gregetan. Tapi kita berubah setelah kita merantau. Mengerti. Kenapa ibu kalau bilang begitu. Karena karena kan kadang-kadang kan hidup yang indah itu kan cuma dari sinetron lah kayak. Iya. Kenyataannya kan enggak. Yang paling gregetan yang pernah Neng Dewi rasakan sendiri tentang ibu apa? Ibu saya. Kalau ibu saya itu orangnya gini. Yang saya ingat sampai sekarang itu, kenapa saya suka ngundang orang-orang itu. Kalau kamu ngundang tamu ke rumah, jangan pernah makanan itu kurang. Kamu itu harus membuat makanannya banyak untuk bisa dibawa pulang, nanti anak atau keluarganya bisa coba. Itu yang saya pegang. Jadi kadang-kadang saya tanya, mau ngelis nih, yang mau datang ke Blue Kitchen ada berapa orang. Nanti saya ada lebihkan. Karena buat dibawa pulang, nanti anak-anaknya bisa itu. Kadang-kadang kalau udah gitu, nanti ditelepon, Ai, enak makanannya, terima kasih. Terus ada teman suaminya telepon, oh makanannya enak, terima kasih. Itu yang bikin saya senang gitu. Dengan menikah di luar negeri sama mixed married di Taiwan, sebetulnya untuk survive ada banyak cara. Kita kasih tahu, kita ini maunya apa. Contohnya gini, kalau saya gini, ketika saya sebelum nikah, saya bilang, ada satu kerjaan yang saya nggak bisa, saya bilang gitu. Apa? Menggoreng ikan dan neriska. Kenapa? Aku takut lah. Nyuncrat. Saya ada fotonya, terus saya kasih tahu gimana caranya supaya nggak takut. Oh enggak, sekarang ada air fryer kan. Teman-teman saya yang mix marriage suka nanya, kok kamu bisa sih pulang ke Indonesia lama? Terus, waktu zaman dulu nih ya, terus saya bilang, ya karena saya bilang ke suami saya 10 tahun sama mama ya, sama ibu mertua. Boleh dong 2 bulan sama ibu saya. Saya bilangnya begitu, makanya saya itu selalu pulang musim panas pulang 2 bulan. Karena takut panas di sini? Bukan, karena itu kan waktunya liburan anak sekolah ya. Oh iya sih. Liburan anak sekolah dan mau saya di Indonesia. Jadi sama anak waktu itu bareng pulang? Ya, terus juga saya juga minta izin dari sekolah lebih awal, karena kan kalau berbarengan dengan pas hari libur summer sini kan tiket pesawat mahal. Jadi saya tuh 2 hari lebih awal dan diizinkan. Ada masukan nggak buat teman-teman Indonesia yang mungkin aja mereka punya rencana bakal nikah sama orang Taiwan? Yang penting jujur aja. Terus juga kalau bisa diskusi itu sebenarnya bukannya kita nggak percaya, enggak. Kita kan soalnya pengen nyaman. Kita juga punya rumah, juga walaupun kecil maunya nyaman. Kalau satu lagi, kalau ada konslet kan nggak enak gitu. Ada yang nggak srek gitu ya. Saya tanya, ini kenapa? Okay. Terus kan kalau orang Taiwan sukanya marah ya. Oh kalau orang Taiwan kan ngomongnya kenceng gitu. Saya suka bilang sama ke suami saya, kalau lagi dulu waktu awal dia kan suka berantem ya. Ngapain sih ngomong mesti keras-keras gitu? Mau tetangga pada denger kata gitu.
Ya udah, saya kalau salah saya minta maaf. Saya memang udah salah, mau apa lagi? Yang penting nggak kejadian kedua kali, saya bilang Oke. gitu. Tapi kalau orang tahan, Itu sama keluarga ya. Nah, kalau misalkan buat perkembangan anak, buat perkembangan anak, kalau saya gini, setiap anak itu unik ya. Jangan paksakan anak kita itu harus sama dengan anaknya si X atau anaknya si Y. Jangan. Kita harus percaya sama anak kita. Kelebihan, kekurangan anak itu sebenarnya kalau bisa kita adjust loh. Kalau kita juga terbuka sama anak. Apalagi nih kalau misalnya punya anak ABG, jangan sekali-kali dilarang. Dilarang langsung diblok. Pokoknya kalau di medsosnya dia kasih aja tanda jempol gitu. Jadi kalau misalnya jangan nasihatin anak di medsos gitu. Saya juga waktu kecil ngajarin anak ini, karena anak kan kalau anak di Taiwan itu kan suka ini ngasih cocolian muka. oh, Cembetut, poker face, poker face. Iya, cocolian. Cocolian. Saya bilang ini ke anak saya, hari ini pergi sama teman mama loh. Awas saja sama muka kamu seperti itu. Kalau kamu muka itu mau, kamu ada teman-teman kamu, mama mukanya seperti itu. Sepet kalau orang Jakarta Iya, bilang, bener. muka lo muka sepet gitu ya. Oh, oke. Nah, saya enggak. Terus juga kalau punya anak, jangan pernah marahin anak di depan umum. Jangan pernah. Jadi kalau saya sama anak saya, kalau nakal, dia udah tahu dari mata saya, dia udah tahu. Ntar di rumah. Ntar di rumah, kena sama gue lo. Ada gitu. Jadi kayak gitu. Jadi anak juga ada rasa malu. Jadi kita istilahnya gini, kalau bisa, jadi gini, anak itu waktu kecil sebelum sekolah, apa-apa kata mama. Yes. Ketika anak mulai sekolah sampai kelas 3 SD, apa-apa kata ibu guru. Ketika anak mulai kelas 4 sampai dia kuliah, kata temen. Nah, kita harus memposisikan kita menjadi temennya anak kita. Jadi gitu. Jadi jangan pernah kita berpikiran mendominasi. Nggak bisa. Kan kita orang tua, nggak bisa ya. Oke. Moga-moga Jadi gitu. sharingnya Neng Dewi buat teman-teman yang nonton podcast ini bisa mengerti bahwa Iya. hidup di Taiwan itu banyak beraneka ragam. Thank you Neng Dewi Sama-sama, atas sama-sama. kehadirannya. Semoga ini kita sama-sama berjuang. Iya, sama-sama berjuang. Sama Dilanjutkan berjuang. lagi minum Terima kopinya. kasih, kopinya enak banget. Iya, kita ketemu di podcast berikutnya. Dadah. Bye.